Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di media pembelajaran ini. Semoga kita semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Marilah sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar ini. Baik, kali ini kita akan kembali ya mendalami materi muatan bahasa Indonesia, dan kita akan membahas menggunakan soal tryout ya, sehingga kita akan mengupas, akan membahas materi-materi yang ada di dalam soal latihan yang ada. Baik ya, kita langsung saja kita mulai. Oke ya, semoga sudah terbuka. Nah, seperti biasanya ya, untuk bahasa Indonesia memang kita akan berjumpa dengan banyak teks ya, makanya kita harus mulai kuat dalam literasi kita, dalam kemauan kita untuk membaca. Nah, tetapi kita punya tips ya, seperti yang sudah kita sampaikan sejak awal, bahwa ketika ada soal-soal yang banyak teksnya, jangan terburu-buru untuk menjawab ya, atau membacanya, tapi kita langsung melihat ke pertanyaannya apa. Oke, seperti nomor 1 ini, makna ya, kata garmen. Sebenarnya tanpa membaca teksnya pun, kalau kita tahu pertanyaannya dan bisa dilepaskan dari teksnya ya, artinya tidak harus terkait dengan teksnya. Ini kan makna garmen ya, garmen itu apa ya. Nah, maka boleh saja kita langsung melihat ya, kira-kira yang mana. Nah, garmen itu apa sih ya, kan ada pabrik garmen gitu ya. Apakah dia pakaian jadi? Ini kaitannya dengan makna, jadi mestinya sih di kamus ya, di KBBI kita menemukannya. Kalau jahit pakaian bukan ya, bukan. Kalau kerajinan jahit juga bukan. Bahan pakaian konveksi ya, bukan juga. Nah, yang tepat memang yang A ya. Jadi garmen itu adalah pakaian jadi. Sebenarnya tanpa membaca teksnya kita boleh kok untuk kasus seperti ini ya, karena makna kata garmen, jadi kosakatanya itu maknanya apa. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut nomor 2. Oke. Ini pertanyaan adalah tentang, oke, kita biasakan kata kunci soalnya apa. Ini soalnya ya, bukan teks bacaannya. Yaitu adalah antonim. Ya, berarti adalah apa? Lawan kata ya. Oke. Dari kata berlabuh. Oke, sangat mudah sekali ya. Berlabuh lawan katanya apa? Nah, kalau berlabuh itu kan berarti ini kapal, ini misal dermaganya ya. Maka kapal itu akan ya, dia akan ya berlabuh di dermaga ya, dikaitkan dengan jangkar. Agar apa? Agar tidak bisa bergerak ya, dia menepi ke daratan. Maka lawannya adalah ya, dia berlayar ya. Berlayar. Oke, bravo. Sangat mudah sekali. Kita lanjutkan untuk menghemat waktu ya. Maka bahasa Indonesia itu juga sebenarnya bisa lebih cepat ya dalam mengerjakannya, asal kita menemukan kata kunci yang harus kita temukan. Seperti nomor 3 ini ya. Apa pertanyaannya? Oke, langsung aja kita temukan ya. Mengapa? Nah, sebelum kita membaca teksnya, kita langsung menuju ke pertanyaannya ya. Mengapa ya penanaman modal asing atau PMA sangat dibutuhkan di wilayah ASEAN? Maka anak-anak, caranya adalah kita temukan dulu ya. Kita temukan dulu kalimat pertanyaan ini di teks. Iya, karena nanti jawabannya pasti bisa sebelumnya, bisa setelahnya kata-kata ini. Jadi yang berhubungan langsung dengan kata atau kalimat ini. Ya, kita baca, para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan pasar tunggal di kawasan ASEAN agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investor asing. Penanaman modal asing. Nah, ini sudah mulai ya. Penanaman modal asing ya di ASEAN sangat dibutuhkan. Untuk apa? Nah, kita sudah langsung menemukan ini ya. Kita menemukan jawabannya. Untuk, kan mengapa itu kan bisa karena, bisa untuk ya, meningkatkan lapangan pekerjaan. Ya sudah, mana yang ada? A, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dengan kesejahteraan. Nah, ya sudah cocok ini ya. Cocok sekali dengan kelanjutan dari kalimat itu di bacaannya. Maaf, begitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4,
kalimat utama. Jadi kita ketemu lagi dengan materi tentang kalimat utama, nak. Ya, sudah kita bahas ya. Di kalimat utama itu biasanya sih di awal paragraf ya, tapi kalau nanti di akhir-akhir kok kita ketemu dengan jadi itulah, dengan demikian, nah maka itu di kalimat terakhir. Maka langkah pertama kita cari dulu langsung ke kalimat keempat. Jadi untuk mencari kalimat utama ini ya, tipsnya adalah ini tipsnya ya, ini tipsnya sini ya. Langsung cek kalimat terakhir. Nah ini ya, ini tipsnya. Jika kalimat terakhir itu mengandung kayak ini sudah ketemu nih. Dengan demikian ya, dengan demikian itulah ya, oleh karena itu. Nah berarti itulah kalimat utamanya. Gitu ya, itu cara cepat dan cara menghemat waktu untuk mengerjakan bahasa Indonesia ya. Sehingga kita cari aja nih dengan demikian. Nah ini kalimat utamanya sekarang yang ini ya, apa namanya, yang setelah dengan demikian itu berarti apa? Hutan memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan makhluk hidup. Ini kalimat utamanya. Berarti adalah ini yang cocok ya. Oke, dengan demikian hutan memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan makhluk hidup. Oke, clear ya. Sangat mudah sekali untuk kalimat utama ini. Mudah-mudahan setelah pembahasan sebelumnya kita menjadi semakin terampil untuk menentukan kalimat utama. Maka tipsnya adalah cek langsung kalimat keempat. Kalau ada kata dengan demikian, itulah, oleh karena itu ya, itu pasti kalimat utama. Kalau nggak ada, pasti di kalimat pertama. Oke, mudah sekali. Kita lanjut ya, next. Oke, nomor 5 ya, nomor 5. Ini kita stop ya, jangan langsung membaca teks yang panjang itu ya, karena ini ujian ya. Kita langsung baca ini apa sih yang dimaksud ide pokok. Oh, yang ditanya adalah ide pokok gitu kan. Nah kita harus mengerti ya, seperti yang sering kita bahas, ide pokok itu di mana ya. Ide pokok ada di mana ya, di kalimat utama. Ini yang harus kita pahami ya, kita mengerti rumusnya. Di ide pokok itu ada di kalimat utama. Ini yang paling penting ya. Nah berarti sekarang kita menentukan kalimat utamanya dulu. Kita cek seperti tadi ya, kalimat keempat apakah itu kalimat utama ya. Kita lihat dulu ya, kekurangan zat besi juga bisa. Kayaknya ini bukan kalimat utama ya, tidak ada kata dengan demikian, oleh karena itu, itulah. Kita larinya kemana? Ke kalimat pertama. Kekurangan zat besi dapat berakibat fatal bagi pertumbuhan anak. Kekurangan zat besi, nah ini memang ini ya, ini kayak ini kalimat utama nih. Apa cirinya? Karena kalimat kedua ya, ini jelas melanjutkan kekurangan zat besi kan. Kalimat pertama menyampaikan tentang kekurangan zat besi ya, kalimat kedua melanjutkan lagi, dia memperjelas ya. Nah seperti itu, sehingga kita cari aja kalimat ide pokoknya di kalimat utama ini. Kekurangan zat besi dapat berakibat fatal bagi pertumbuhan anak. Oke, itu ya poin pentingnya. Maka sekarang kita cek ciri, ada nggak di kalimat utama tuh ciri? Tidak, dia tidak membahas tentang ciri ya. Salah ya. Tidak membahas tentang ciri yang di kalimat utamanya tadi. B, akibat kekurangan. Akibat, yes, ini kata-kata akibat ini juga ada akibat ya. Akibat kekurangan zat besi. Kekurangan yes, zat besi ya. Jadi ini ada semua nih ya. Akibat kekurangan zat besi bisa fatal bagi pertumbuhan anak, itu maksudnya ya. Kita simpan dulu kayaknya yang B ini ya. Kalau C penyebab belum sampai ke anemia. Yang delta ini nggak jelas nih, ini nggak jelas ya. Kenapa pertumbuhan anak fatal, tidak jelas. Oke ya, berarti oke, fix ide pokoknya yang Bravo. Jadi begitu kita mencari ide pokoknya ada di kalimat utama. Cocokkan saja kata-kata di option itu mana yang ada di kalimat utama. Nah seperti itu. A itu ciri, ini belum masuk ke ciri ya. Ciri itu kalimat menjelasnya ya. Yang C itu juga sama gitu ya. Dan seterusnya di kalimat penjelas dia.
Oke, clear ya? Sangat mudah sekali. Yuk kita lanjut nomor 6. Lanjut, mudah kok ya. Nomor 6. Ringkasan. Nah, ini tentang ringkasan. Jadi memang ringkasan itu ini ya apa namanya? Maaf. Oh, enggak kena nih. Ini ya, ringkasan itu berarti ya kita menggabungkan informasi kunci atau informasi penting dari kalimat pertama, kedua, ketiga. Nah, itu diringkas gitu ya. Baik, kita sekarang cek ya kalimat ringkasannya ini yang mana. Kita baca dulu bacaannya. Menurut penelitian, luas hutan bakau di Indonesia sudah banyak berkurang. Oke, sebentar. Berarti ini luas hutan bakau berkurang ya. Sebagian besar hutan bakau sudah berubah fungsi. Berubah fungsi menjadi tambak udang maupun ikan. Menjadi tambak ya. Ada pula yang sudah berubah menjadi kawasan pemukiman. Berubah juga menjadi pemukiman maupun pabrik. Ada juga penebangan pohon-pohon bakau yang digunakan untuk kayu. Jadi kalimat utama, kemudian yang selanjutnya itu adalah kalimat penjelas semuanya ya. Nah, berarti ini ringkasannya yang mana nih? Nah, kita cari dulu. Mohon maaf nih nggak diperkecil ya. Hutan bakau Indonesia banyak berkurang karena banyak diubah untuk lokasi pemukiman, pembuatan pabrik-pabrik, dan penebangan pohon bakau untuk kayu bakar. Banyak diubah untuk lokasi. Sepertinya tadi bukan untuk lokasi ya. Nah, ini tadi itu kita harus hati-hati dengan kata yang digunakan. Ini berubah fungsi loh ya. Ingat, ini berubah fungsi. Kalau ini berarti salah ya. Nah, ini salah nih. Diubah untuk lokasi salah. Harusnya fungsi, berbeda antara fungsi dan lokasi itu berbeda ya. Yang A salahnya di situ. Yang B, hutan bakau di desa sudah habis. Apakah tadi berbicara demikian? Tidak, dia berkurang saja. Ini kata-kata ini tidak tepat ya. Ini tidak tepat. C, sampai sekarang masih ada hutan bakau itu ya, masih ada. Cuma dia berkurang drastis karena tadi ya konversi lahan atau alih fungsi lahan. C, hutan bakau di Indonesia banyak berkurang karena berubah fungsi menjadi tambak udang maupun ikan, kawasan pemukiman, pabrik-pabrik, serta pembakaran pohon. Memang tadi ada pembakaran pohon. Tidak ya, ini yang ganjil. Ini yang ada juga penebangan pohon-pohon bakau yang digunakan untuk kayu bakar. Untuk kayu bakar, bukan penebangan, bukan pembakaran pohon. Ini yang tidak tepat kata-kata ini ya. Ganjil. Kalau kita merasa ada yang ganjil, berarti dia salah. Karena tadi di teksnya nggak ada. Berarti A, B, C. Yang D kita lihat. Hutan bakau di Indonesia banyak berkurang. Maaf kalau ketutupan ya. Hutan bakau di Indonesia banyak berkurang karena berubah fungsi, betul, menjadi tambak udang, yes, maupun ikan, pemukiman, pabrik-pabrik, dan untuk kayu bakar. Nah, kalau untuk kayu bakar iya. Kalau pembakaran pohon-pohon enggak, gitu kan. Berarti yang betul adalah yang delta. Clear ya? Seperti cara kita menganalisis, kita langsung saja ke nomor 7. Gak usah pakai lama-lama ya. Nomor 7. Ini pertanyaannya tentang apa? Kita cek dulu nomor 7. Pernyataan yang sesuai. Jadi mau nggak mau kita harus baca dulu, kemudian kita cek ya. A iya enggak, B iya enggak. Nah, seperti itu. Nah, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Yang sesuai yang mana? A. Ya. Bentar. Yang A, sinyal elektronik dan magnetik berupa gelombang elektromagnet yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Iya enggak tadi ya? Coba kita cek ya. Sinyal elektronik. Nah ini kita ingin mencocokkan ya. Kita mencocokkan ini sinyal elektronik dan magnetik. Agak
Ini ya. Kan ini kalimatnya ya. Dan magnetik berupa gelombang elektromagnet ya, yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik. Sebentar. Jadi gambar dan suara sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnet. Yes. Gelombang di atas medan magnet dan medan listrik. Iya. Yang A ini iya sesuai ya. Ada di sini semua. Ada di sini. Oke, kita simpan dulu yang A. Kita simpan ya. Yang B, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi getaran. Enggak, kita enggak. Tadi sama sekali kita tidak membaca ada getarnya. Nah, ininya enggak. Kan audio dan visual ya. Suara iya, tapi juga visualnya iya. Jadi getar itu mungkin maksudnya adalah suara ya, tapi visualnya, gambarnya juga iya gitu ya, bukan hanya suara saja. Kalau itu radio ya. C. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan melalui media perantara. Tadi kayaknya nggak ada kata-kata ini ya. Sampai dibiaskan itu nggak ada nih. Dapat ini. Oh, ada juga sih ya. Dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa. Ini loh, ini ya kita cek. Tanpa media perantara. Tanpa. Kalau ini apa? Ini melalui, berarti salah ya, salahnya di sini. Ini kan tanpa, maaf ketutupan ya. Ya, dia melalui media perantara, salah. Padahal dibacanya tadi tanpa. Nah, harus teliti begitu, cek. D. Gambar yang kita lihat di televisi adalah hasil pantulan dari cahaya dan sebagainya. Nah, bukan sesederhana ini. Tadi di bacaan tidak seperti ini kok ya. Oke, tidak ya. Berarti yang betul adalah yang A. Betul sekali yang A. Untuk kasus pernyataan memang kita harus lebih teliti, harus cermat, harus mau naik turun ya. Jadi optionnya kita baca, jadi teksnya kita baca dulu, optionnya kita baca A, ya enggak, kita lihat lagi di teks. B, ya enggak, kita baca lagi di teks. Jadi dicocokkan. Ya, jangan-jangan si pembuat soal itu memang menyelipkan ya sebuah pengecoh yang itu bisa mengubah makna, bisa mengubah maksud dari kalimat yang ada di teksnya. Nah, seperti itu ya, harus hati-hati. Lanjut nomor 8 ya. Sekarang kita nomor 8. Ini yang ditanya adalah tentang, biasakan ini ya, kita langsung masuk ke pertanyaan, jenis paragraf apa? Oke, kita ketemu lagi dengan jenis paragraf. Ya, insyaallah mudah ya. Kita baca dulu narasi. Oke, sebelum kita membaca, kita ulang sebentar karena pembahasan ini ya. Narasi itu intinya apa? Alur waktu. Oke, kita gini dulu ya, biar kita semakin terampil di jenis paragraf. Persuasi itu ajakan. Ya, cirinya nanti ada ayo, mari gitu ya. Kemudian deskripsi itu menggambarkan, menggambarkan sehingga kita seakan-akan bisa melihat dengan mata kita seakan-akan begitu ya. Oke, argumentasi itu pendapat. Ya, berarti subjektif. Baik, sekarang kita baca. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa gitu ya. Kita harus berjuang membangun negara ini sebagai generasi muda. Janganlah kita ya udah mulai ketemu ya, merusak kehidupan sendiri dengan pergaulan yang tidak baik. Sebagai pelajar, marilah kita berjuang untuk bangsa dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat untuk meraih cita-cita. Ya, untuk kita semuanya nak. Kalian bisa merasakan paragraf ini, paragraf apa? Apakah narasi, alur waktu, ada tanggal dulu, kemarin, sekarang? Enggak ada ya, narasinya tidak. Oke, narasinya tidak. Persuasi, ajakan? Ya. Janganlah, marilah, jelas ya, clear. Ini adalah bravo. Oke ya, mudah sekali. Deskripsi bukan, argumentasi awalnya sih iya, generasi muda adalah tulang punggung bangsa, itu kan argumentasi ya, tetapi karena ini ada ajakan yang kuat, itu namanya persuasi. Mudah sekali. Baik, ini tak tutup ya, ini apa? Oke. Nomor 9. Oke ya. Nanti pertanyaannya tentang apa? Hal yang akan terjadi jika, nah ini kan prediksi ya, jika anak-anak membiasakan makan bergizi dan pola hidup yang sehat. Nah, seperti itu. Sebentar tak lihat. Oke, yang tidak tertutup. Nah, apa yang akan terjadi jika anak-anak membiasakan pola hidup yang sehat?
kan begitu. Kita baca dulu sekilas ya. Sebenarnya kalau kita paham ini dalam kehidupan sehari-hari, kita juga boleh sih langsung mendeteksi kira-kira jawaban yang tepat yang mana tuh boleh juga. Jadi kalau makanannya bergizi dan pola hidup yang sehat, A, kekebalan tubuh tinggi atau imunitasnya tinggi. Iya, kalau bergizi ya. Jadi si anak itu banyak makan makanan yang mengandung serat, buah-buahan, sayuran, itu kan bergizi itu ya, bukan hanya goreng-gorengan, junk food no, atau snack-snackan no, bukan yang itu yang banyak, tapi yang tadi yang sehat ya, yang alami. Nah, dan pola hidup yang sehat apa? Olahraga, gerak, tidak banyak main game gitu ya, atau nonton, itu kan tidak banyak bergerak. Jadi dia asupan makanannya baik, bagus, bergizi, dia juga banyak gerak, sehat ya, tidurnya juga terjaga. Maka jelas dia akan punya kekebalan tubuh yang tinggi, dia tidak mudah sakit, itu intinya iya. Kemudian kalau Bravo ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya jelas bertentangan ya, ini bukan ya, bukan, karena dia akan punya imun yang tinggi tadi ya, ini atau imun sementara ini dalam kehidupan sehari-hari ya, hidup akan nyaman, iya sih, tidak akan sakit. Nah ini juga apa ya, belum tentu. Maka ayo kita cek di bacaannya. Tapi kita menyimpan kayaknya sih A kayaknya. Virus adalah makhluk yang kekurangannya sangat kecil, hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Virus merupakan salah satu penyebab infeksi. Virus bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Contohnya tak sakit flu, virus menyerang tenggorokan dan saluran pernapasan. Iya, untuk menjaga serangan virus. Nah ini ya, ini mungkin mulai nih. Untuk menjaga serangan virus, tubuh harus memiliki kekebalan. Nah, salah satunya dengan makanan bergizi dan pola yang sehat. Berarti dia akan lebih kebal kan, intinya ini ya, kekebalan. Sudah ketemulah kita A. Oke ya, clear. Sama kan dengan yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Kalau makan bergizi pola hidup ya iya, kekebalan atau imunitas, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu sangat penting sekali ya. Imunitas itu salah satu cara kita untuk berusaha berikhtiar menghindarkan kita dari wabah ini ya. Bismillah. Nomor 10 ya, nomor 10. Ini kita ketemu dengan bacaan yang sangat panjang karena ini tentang apa, persamaan ya. Karena kadang-kadang yang muncul adalah persamaan, kadang-kadang pertidaksamaan. Nah, ya. Tapi ini tentang persamaan. Oke. Berarti kita langsung cek saja sekarang. Kita temukan kata kunci ya di masing-masing teks 1 dan teks 2 itu nanti mana yang kira-kira sama. Teks 1. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air memiliki siklus sehingga jumlahnya dapat terus dipertahankan. Air yang ada di permukaan bumi akan menjadi awan karena penguapan. Setelah mengalami kondensasi dan presipitasi, air akan kembali ke bumi, mengalami proses limpasan dan infiltrasi. Oke, ini sekali kita belajar ya, kondensasi itu apa. Ini awan ya, ini awan. Presipitasi itu apa? Ini hujan. Karena kondensasi itu mengembun ya, ini mengembun, ini hujan. Ini sekalian muatan IPA-nya ya. Limpasan itu air permukaan ya, air permukaan yang kemudian dia akan masuk ke ya saluran-saluran irigasi sampai ke sungai biasanya. Kalau infiltrasi itu air yang sempat tertahan kemudian dia meresap. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh cadangan air tanah gitu ya. Kalau semuanya di limpasan, di musim kemarau nanti cadangan air tanah kita bisa berkurang. Makanya kenapa tidak boleh gundul itu ya, permukaan tanahnya itu, agar air punya kesempatan untuk berinfiltrasi. Oke, membahas tentang itu. Teks 2, air sangat penting bagi kehidupan. Air mengalami siklus hidrologi, ini sama-sama siklus hidrologi ya. Sehingga air dapat diperbarui, siklus air berlangsung terus-menerus sehingga air tidak akan habis meskipun digunakan sampai kapanpun. Baik dengan keseimbangan siklus sistem air juga dapat. Oke. Sekarang optionnya apa gitu kan? Optionnya apa? Air sumber tenaga listrik ini hanya di teks 2. Proses siklus hidrologi. Proses siklus hidrologi ini kalau yang dijelaskan ini di teks 1 ya. Kalau prosesnya ini di teks 1. Kalau teks 2 nggak ada prosesnya. Ini nggak ada kan. Oleh ini kan jelas kondensasi, presipitasi, limpasan, infiltrasi di teks 1. Oke ya, 2 enggak. Manfaat air bagi kehidupan. Ini lebih ke kalau manfaatnya kedua ya, teks 2. 1 enggak. 1 itu betul-betul hanya prosesnya saja, siklusnya.
Yang D, air energi yang dapat diperbaharui. Nah, ini kan kata awalnya iya ya, dapat diperbarui. Oke. eh siklus ini ya, siklus ini itu sehingga air tidak akan habis. Ini juga dapat diperbarui kan? Nah, karena ada siklusnya. Kayak berarti yang tepat adalah yang delta, gitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 11 ya, nomor 11. Oke, agak panjang. Ini seperti biasanya pasti ada yang kosong gitu ya. Ini tentang ya kita diminta untuk mengisi ini ya. Ini nasi nasi soto ayam tahu tempe itu berapa rupiah gitu ya. Kemudian nasi sayurnya berapa rupiah. Nah, itu. Berarti kita nanti harus mencari di mana? Di bacaannya. Oke ya, baik. Eh oke, tinggal sama ini nah, 3 ya. 3 item. Nah, ini berapa ini? Yuk kita pahami pelan-pelan ya. Karena ini sebenarnya matematika sederhana, cuma kita memahami secara kebacaan ya. Kebacaannya bagaimana? Baik, kantin SD Semangat menyediakan menu makan siang untuk siswa-siswinya. Menu makanan dapat dipilih dan menulis daftar pesanan sehari sebelumnya. Oke, nah ini yang mulai ya. Menu sehatnya dengan harga terjangkau. Harga paling mahal 5.000 per porsi. Nasi soto ayam tahu tempe seharga dengan nasi sop ayam tahu tempe tahu. Wah, ini ya mulai ya nih ya. Jadi nasi soto ayam tahu tempe. Jadi soto ayam tambah tahu atau tempe itu seharga ya, seharga itu betul sama ya. Nasi sop ayam tempe tahu. Jadi soto sama sop itu seharga. Nah, gitu aja gampangnya. Soto sama sop seharga. Kemudian nasi sayur ya, nasi sayur bayam udang crispy harganya paling mahal. Berarti dia berapa? Oke, seperti di bacaan sebelumnya dia berarti 5.000 nih. Ini yang 5.000. Ya enggak? Ini 5.000. Jadi kata-katanya kan gitu, yang paling mahal 5.000 ya. Berarti yang nasi sayur bayam udangnya itu yang bikin dia mahal. Kemudian jus alpukat 2 kali harga jeruk panas dingin. Nah, ini kita cocokkan dengan daftar yang sudah tersedia. Oke ya. Nah, tadi kita temukan sebentar bahwa soto ayam tahu tempe tadi seharga dengan siapa dia. Nah, ini ya. Soto ayam tahu tempe seharga dengan sop. Nah, sopnya sudah ada nih sopnya. Ya kan, berapa? Berarti ini juga sama-sama 3.500. Kan sama harganya. Oke ya, clear. Kita isi dulu. Nasi sayur bayam udang crispy paling mahal. Berarti berapa? 5.000 dia. Nah, begini aja. Gampang kan? Gampang. Kemudian apa yang bertanya? Oh, yang 4.000 itu apa? Nah, begitu. Coba kita cek ya dari opsi jawabannya. Setelah urutannya ini 3.500 sama 5.000 itu ada lagi nggak yang lain? Oke. 3.500 sama 5.000 ini ya. Oke. Ini juga sama. Ini juga sama. Berarti yang salah cuma kita baru bisa mengeliminasi yang A saja ya. Dengan menemukan 2 ini kita baru bisa mengeliminasi yang A. Nah, ini kita harus mencari tahu nih. Ini berkaitan dengan minuman kan? Apakah alpukat, aneka buah atau jeruk panas dingin nih? Oke, informasinya gimana tadi? Nah, ini ya. Jus alpukat 2 kali harga jeruk alpukat 2 kali harga jeruk panas dingin. Oke. Jeruk panas dingin itu 2.000. Ya kan? Kalau kali 2 kan 4.000. Ya enggak? 4.000. Siapa yang 4.000 itu? Ya ini jus alpukat ya, jus alpukat yang 2 kali harga jeruk panas dingin. Berarti ini alpukat. Jus ya, jus. Ya, jusnya. Nah, berarti yang iya betul ya. Berarti yang yang bravo ya. Oke. Gampang ya. Jadi ini matematika sederhana, tinggal kita memahami maksud dari kata-kata yang ada di teksnya dan kita cocokkan dengan daftar yang sudah ada nilainya. Oke, insyaallah bisa kalian pahami. Nomor 12. Wow, ya nomor 12 termasuk teks yang sangat panjang karena ini cerita ya.
apa sih yang ditanyakan? Nah, sebelum kita membaca teksnya, ya, apa sih yang ditanyakan? Bagaimana cara Merak mengubah pola hidup Gagak? Nah, kenapa kita perlu mencari tahu dulu ya pertanyaannya agar kita semangat untuk membaca teksnya yang panjang itu. Berarti kita nanti intinya harus mencari tahu ya triknya Merak untuk mengubah Gagak itu bagaimana gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Yuk kita cari dulu yuk. Apakah membantu Gagak membersihkan bulunya atau membersihkan bulunya dan tidak makan yang busuk atau menyampaikan bahan pola hidup atau memberi nasihat, contoh dan membantu. Nah, ini yang akan kita cek ya. Yuk, kita langsung saja ya. Tidak usah semua kita baca sebenarnya. Ya, awal-awal mula-mula ini cerita tentang ini Merak adalah bulunya rapi ya, yes, Merak tuh rapi, indah, bulunya bagus gitu ya. Sebenarnya Gagak jorok, jarang mandi dan seterusnya. Oke. Merak sangat khawatir dengan Gagak yang jorok. Nah, ini kita udah mulai nih. Jangan suka makan yang busuk, Gagak makanlah biji aja mulai. Biarkan aku begini. Oke. Suatu sore Gagak datang dengan tubuh penuh lumpur dan badannya oke. Merak sangat cantik dengan bulu tubuh. Wah, pasti kalau mandi mengikat bulumu. Ya dong, tamunya kamu juga perlu melakukannya. Ayo, aku bantu kamu membersihkan. Nah, ini udah mulai ya. Intinya si Merak, ya, Merak itu kan dia, wah pasti kau lama mandinya ini ya. Berarti dia sudah mandi duluan ya si Meraknya ya. Oke, dia sudah mandi duluan. Kemudian aku bantu kamu membersihkan. Kemudian dia akan membantu membersihkan si Gagak. Merak pun dengan sabar membantu, ya. Dia udah mandi duluan, kemudian dia membantu, oke, hingga bersih dan tidak berbau lagi. Gagak pun mulai belajar dengan makanan yang sehat, ya. Kemudian dia belajar juga. Nah, kira-kira bagaimana si Merak ini? Apakah A saja membantu Gagak membersihkan bulunya sehingga Gagak menjadi bersih? Apakah A? A? Iya. A itu iya, tetapi ini masih kurang ya, masih kurang. Jadi kurang tepat ya. Dia baru hanya membersihkan, membantu, tetapi masih kurang. Ya, ini masih kurang ya. Ini belum ya. B, menyuruh Gagak untuk membersihkan bulunya dan tidak makan yang busuk. Apakah hanya menyuruh? Enggak. Dia juga membantu. Ya, jadi ini masih kurang juga ya. Membantu, tetapi ini masih kurang. Kalau yang B salah. Dia tidak hanya sekedar menyuruh, tapi memberi contoh dan membantu sebenarnya. C, menyampaikan bahwa pola. Apakah hanya menyampaikan? Tidak. Dia bahkan ikut membantu, ya, bantu membersihkan, ya, dicontohin nah gitu. D, memberi nasihat. Ya, contoh. Ini loh ya. Tadi kan dia memberi contoh kan. Nasihat juga iya. Kamu sebaiknya gitu tadi ya. Dan membantu. Memberi nasihat, contoh dan membantu. Oke, good. Ini yang delta. Baik, begitu ya. Ya, kita harus menemukan di teksnya, tetapi bahasa Indonesia itu ini ya yang paling tepat. Jadi mungkin A iya ada di bacaan, tetapi kita pengen milihnya yang paling tepat, yang paling lengkap gitu loh ya. Nah, itu yang dimaui ya, yang paling tepat. Dari A, B, C, D itu yang paling tepat adalah yang delta. Dia lengkap ya. Nah, seperti itu caranya. Nomor 13. Wow, panjang lagi ya. Kita ini udah langsung kelihatan ya di paling bawah itu ya. Tentang latar, maaf. Belum kita kecilkan, ini latar ya. Jadi latar waktu. Oke, ya. Kita diminta untuk mencari latar waktu. Kira-kira yang mana kira-kira? Kita lihat dulu ya. Kita cek dulu nih optionnya malam, siang, sore, pagi. Oke, kita langsung lihat ya sekarang di bacaannya. Saat fajar tiba. Udah langsung nih, fajar tiba. Fajar itu waktu apa? Betul ya. Fajar itu ya pagi lah. Berarti ini pagi dia. Sudah ketemu ya. Kita nggak usah lanjut pun sudah nih, pagi dia. Oke, gitu ya. Simple. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 14 ya, 14 watak si bungsu udah cerita sebut adalah apa? Adalah berkorban, suka menolong, rendah hati, bijaksana. Oke, kayaknya bagi semua ya. Tapi kita lihat sekarang ya, si bungsu. Bungsu mengambil air di sumber mata air yang terletak di kaki gunung. Tiba-tiba seorang wanita tua datang.
tunggu sebentar, aku akan kuambilkan air yang bersih untuk ibu. Jadi gimana ya? Udah mulai kelihatan ya, dia suka menolong dia. Dia ambil air yang suka bersih dan lalu diberikan kepada wanita tua itu dengan menggunakan teko. Wanita tua itu sebenarnya adalah seorang peri. Kamu ada yang baik, jadi akan diberikan. Nah, intinya apa dia? Ya, dia sangat rela berkorban, bukan berkorban, tetapi dia apa? Suka menolong. Clear ya? Di bacaan tadi jelas tertuliskan ya. Aku akan membantumu mengambilkan air. Baik. Good ya. Kita lanjut nomor 15 ya, nomor 15. Nomor 15 makna sepenuh hati. Waduh, ini langsung aja sebenarnya. Sepenuh hati itu berarti apa? Tidak setengah hati. Tidak sepertiga hati, tidak seperempat hati, tapi sepenuh hati. Sepenuh hati itu apa? Tanpa pamrih. Dalam bahasa sehari-hari tanpa pamrih itu ikhlas ya. Tapi kita cek aja lah bacaannya ya, nanti daripada salah sangka nanti. Mahmud adalah seorang pemuda yang tidak lulus sekolah. Yes, sudah banyak perusahaan yang dia kunjungi dengan tujuan melamar kerja, namun karena tidak memiliki ijazah semua menolak. Oke, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Mahmud rela bekerja serabutan asal halal. Oke ya, Mahmud tidak pernah mengeluh. Semua pekerjaan dilakukannya dengan sepenuh hati, itu maksudnya gitu yang dimaksud. Oke, ini yang dimaksud adalah tidak mengeluh tadi ya, maaf. Sepenuh hati tadi tidak pernah mengeluh. Nah, ini ada hubungannya ya, ini ada hubungannya. Berarti gimana? Dia bekerja serabutan ya, tidak mengeluh dengan apa yang dilakukan karena memang dia tidak bisa melamar karena tidak punya ijazah. Tetapi dia yakin dia tetap bisa bekerja, punya penghasilan dan halal gitu. Sehingga dia bekerja dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu apa? Tanpa pamrih tidak tepat ya, tidak tepat. Nah, tidak tepat. Sang disiplin bukan itu. Sungguh-sungguh yes. Sepenuh hati itu serius, tenanan ya, serius ya, serius nih. Kayak kita belajar itu ya harusnya sepenuh hati ya, tidak karena siapa, tidak karena apa, tapi karena memang kita butuh belajar ya. Belajar itu kebutuhan kita, maka kita lakukan dengan sepenuh hati. Kalau sepenuh hati itu enak kok ya, tidak akan ini ya. Kalau sepenuh hati itu tidak ngeluh ya, serius lah. Bahkan kita rela mengorbankan atau rela ya meluangkan waktu untuk belajar, untuk melakukannya. Nah, seperti itu namanya sepenuh hati. Ini bagus sekali ya. Baik, nomor 16 ya. Kita lanjut nomor 16. Oke, nomor 16. Makna kias kerikil ya, kerikil. Pada posisi tersebut adalah apa? Oke. Dengarkan wahai kawan sejati, syair sederhana dari lubuk hati tentang hidup di dunia ini, tentang kerikil yang harus diselesaikan, gitu ya. Jadi ada kerikil. Tahu ya, kerikil itu mengganjal. Iya, kerikil itu kan kalau kita duduk di tikar, kok di bawah tikar kok ada yang ganjel. Biasanya ada kerikilnya kan. Ya, kerikil itu satu yang mengganjal dalam kehidupan sehari-hari loh ya. Mengganjal. Ya kan? Nah, tentang hidup studio ini, tentang kerikil yang harus diselesaikan. Nah, biasanya diambil untuk kerikilnya. Itu sebuah kiasan. Nah, kira-kira apa ini ya makna kiasnya? Kesalahan A? Bukan kesalahan. Kesedihan? Bukan. Kenyataan? Bukan juga ya. Masalah? Yes. Ya, ini kan harus diselesaikan itu apa? Masalah kan? Ya enggak, yang harus diselesaikan kan masalah. Nah, ini loh ya, kita harus menemukan kata-kata kunci yang membantu kita untuk memahami apa sih maksud dari penggunaan kata ini, ya kan? Tadi ya, satu yang mengganjal itu juga bikin masalah kan? Nggak enak kan duduk kalau ada kerikilnya gitu, masalah dia. Oke, biasanya itu tentang ini ya, interaksi dua orang yang mereka mungkin pernah punya masalah. Itu kan menjadi kerikil bagi hubungan mereka. Mereka tidak nyaman, ketemu aja nggak nyaman gitu ya. Maka itu harus diselesaikan. Ya, yang salah harus minta maaf ya. Yang ini saling tadi ya, saling silaturahim lagi. Nah, akhirnya tidak ada lagi kerikil. Baik, itu nomor 16 ya. Kita lanjut nomor 17. Kita bacanya nanti langsung kita baca ini aja ya. Soalnya dulu tentang apa? Oke, soalnya tentang apa? Berarti ini akhir cerita. Oke, akhir cerita ya. Jadi kita boleh langsung melihat akhirnya mungkin ya.
Kita coba dulu ya. Sebentar. Kalau di optionnya kan si kelingking pergi meninggalkan rumah dari orang tua dan orang tua si kelingking menyuruh anaknya tinggal sendiri di hutan. Orang tua si kelingking mau menerima keadaan anaknya apa adanya, si kelingking marah. Oke, kita lihat nanti kira-kira mana yang tepat ya tentang orang tua si kelingking ini ya. Kelingking itu ini ya, kelingking itu buku lama ya, cerita lama dulu. Baik, kita baca cepat aja ya. Si kelingking memiliki ukuran tubuh sebesar kelingking manusia. Si kelingking anak yang baik, ia hidup bersama kedua orang tua di usia terpencil. Meskipun benar kecil, si kelingking memiliki kebiasaan makan yang banyak. Hal itu membuat orang tuanya sering repot ya. Oke. Suatu hari orang tuanya memutuskan untuk membuang si kelingking. Sang ayah mengajaknya menebang pohon besar di hutan. Pohon itu sengaja diarahkan oleh kelingking. Setelah memastikan anaknya tertimpa pohon besar, sang ayah segera kembali. Nggak baik ya. Contoh yang nggak baik. Baru saja sang ayah sampai di rumah, tiba-tiba terdengar teriakan si kelingking. Sang ayah terkejut melihat si kelingking sedang membawa pohon besar di pundaknya. Ternyata di balik tubuh yang kecil dan banyak makan tersimpan tenaga besar yang bisa dimanfaatkan. Orang tuanya menyadari bahwa si kelingking adalah darah dagingnya. Nah, ini loh kata kuncinya kan di sini. Kalau kita tanya tentang akhirnya, ternyata ya, kemudian orang tuanya menyadari bahwa ini adalah darah dagingnya, jadi keturunannya. Ini fiksi ya. Berarti si kelingking ndak ya, dia kan kembali tadi ya. Orang tua si kelingking menyuruh anaknya tinggal ndak gitu ya. Orang tua si kelingking mau menerima keadaan anak apa adanya. Ya, ya enggak. Orang tua si kelingking mau menerima keadaan anaknya apa adanya. Ya tadi kalau kita lihat orang tua menyadari ya bahwa si kelingking darah dagingnya, ya iyalah gitu ya. Marah ndak? Kayak yang paling tepat adalah yang Charlie gitu ya. Oke. Semoga dimudahkan. Ya, memang harus seperti itu, kita baca dulu, kita pahami kata kunci yang dimaksud apa. Nomor 18, amanatnya apa dari cerita si kelingking tadi ya. Nah, apakah tidak ada manusia yang sempurna, kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain? Iya sih, ini iya. Kita harus bisa menerima, iya juga. Kita simpan dulu ya. Kita lihat yang selanjutnya. Kita tidak boleh mencela kekurangan orang lain, tetapi harus menutupi kekurangan orang tersebut. Ini kayaknya bukan tentang itu deh. Ya, bukan tentang ini, bukan. Maksudnya bukan gitu ya. Bukan tentang B. C, menyadari kekurangan jauh lebih baik daripada bangga terhadap kelebihan. Kayaknya bukan tentang itu juga. Ayahnya kan tidak bangga dengan kelebihannya. Misalnya dia normal, anaknya enggak, bukan seperti itu. Orang yang sering sibuk mencari kekurangan orang lain tapi lupa, enggak juga, enggak. Tidak tentang ini ya, tidak tentang ini ya. Tapi pada apa? Ini loh ya, kita harus menerima tadi ya, kita harus menerima. Kan awalnya orang tuanya mungkin malu, mungkin marah, kecil kok menghabiskan banyak makan, repot, dibuang itu anaknya. Ya ternyata anaknya punya kelebihan gitu ya, dia harus menerima. Gitu ya, yang tepat adalah yang alfa. Oke, lanjut ya. Abu Nawas. Oke, sebelum kita baca teksnya, kita cari dulu ya, ini tentang apa. Maksud pernyataan yang dicetak tebal. Mana yang dicetak tebal? Abu Nawas mengaku mau terbang. Pada suatu hari Abu Nawas membuat gempar warga kerajaan 1001 malam. Abu Nawas mengaku mau terbang. Orang-orang tidak ada yang percaya padanya karena kabar Abu Nawas yang mau terbang sangat heboh. Oke, sekarang maksudnya apa? Gitu kan? Maksudnya apa? Baik, Abu Nawas memiliki keahlian bisa terbang? Tidak ya? Iya, ini tidak nih. Berdasarkan hukum karena berbohong, Abu Nawas kemudian naik di menara yang tinggi dan mengepang-epangkan tangannya seperti mau terbang. Baginda Raja pun berjuru menunggu dan memanggil Abu Nawas. Baginda menaikkan alasannya tidak kunjung terbang. Abu Nawas mengatakan bahwa ia hanya mau terbang. Konyol ya. Ia hanya mau terbang, konyol nih. Bukan bisa terbang. Dia bermain kata-kata aja ya, bermain kata-kata silat lidah. Oke. Berarti apa? Abu Nawas memiliki kalian ini tidak. B, Abu Nawas bisa memiliki membuktikan tidak. C, masyarakat tidak percaya, bukan itu. D, ya sudah, ini ya, seperti yang dikatakan Abu Nawas kepada si raja. Baik, nomor 20, lucu ya ceritanya ya. 20, simpulan dari ceritanya apa? Abu Nawas dihukum jika tidak bisa terbang. Enggak ya, enggak. Bukan itu lagi, karena si raja tidak jadi menghukum.
B. Abu Nawas tidak dihukum karena ia tidak berbohong. Iya, itu kan jelas tadi ya di ini. Nah, raja tidak jadi menghukum karena dia tidak berbohong. Ya sudah, ini ya. Kita simpan dulu nih, kita simpan. Ini benar nih. Abu Nawas naikkan marah tinggi, tidak diceritakan. Abu Nawas tidak jadi terbang. Maaf, aduh. Ya saya dikecil ya. Oke. Abu Nawas tidak jadi terbang karena enggak. Berarti clear ya. Bravo. Baik. Kita menuju ke separuh ya. Baru 20 soal. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor 21. Oke ya, 21. Peristiwa yang terjadi jika. Nah, ini prediksi ya. Jika Doni tidak menolong Rudy saat jatuh adalah. Oke. Berarti kita ini tentang prediksi apa yang terjadi jika. Nah, apakah Doni melanjutkan perjalanannya? Apakah Rudy jatuh dan tenggelam ke sungai? Rudy tidak mau berteman lagi, atau Doni dan Rudy, oke kita cek aja ya. Mana kasusnya ini? Oke. Doni dan Rudy melakukan perjalanan bersama-sama. Di tengah perjalanan keduanya bertengkar karena masalah yang sepele. Doni merasakan kesal dan marah. Kemudian Doni menampar Rudy. Rudy yang ditampar menuliskan pesan di atas pasir, "Hari ini sahabat baikku menamparku." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya di sebuah sungai, Rudy terjatuh dan hampir tenggelam. Ya, melihat sahabatnya hampir tenggelam, Doni langsung menolong. Tadi pertanyaan tentang apa? Jika Doni tidak menolong, nah ini udah ketemu ya. Berarti di sini ya kita ini ya. Ini. Doni langsung menolong temannya dengan sigap. Kenapa Doni menolong? Karena Doni melihat bahwa si Rudy terjatuh dan hampir tenggelam. Berarti kalau tidak ditolong bagaimana? Ya akan tenggelam kan? Gitu aja sebenarnya ya. Ada nggak? Rudy jatuh dan tenggelam di sungai. Yes. Oke ya. Sehingga sangat kelihatan di sini mana? Ya ini. Ya kalau tidak ditolong mungkin sipsnya akan jatuh dan tenggelam di sungai. Gitu ya. Itu cara kita untuk mencari jawabannya ya. Difahami pertanyaannya, dicari di teksnya kira-kira yang mana berkaitan. Oh, seperti itu. Baik, nomor 22. Nilai moral positifnya apa? Jadi ini nilai kebaikan dari ketidakbaikan. Ya. Karena memang yang kalau nilai moral positif itu pasti tokoh yang tidak baik ya, tapi baiknya dia apa? Ya baiknya dia setelah melakukan tidak baik itu apa? Oke. Kita lihat dulu ya. Nah, Doni bertanya kepada si Rudy, oke ya. Nih. Oke, dengan sigap Doni cepat. Kemudian Rudy menulis pesan di atas batu, "Hari ini sahabatku menyelamatkan hidupku." Nah, begitu ya. Dia bertanya kepada Rudy, "Mengapa engkau menulis kesalahanku di atas pasir sedangkan menulis kebaikanku di atas batu?" Dia menjawab, "Agar kesalahan yang kau lakukan bisa langsung hilang, terhapus dan angin, sedangkan kebaikanmu akan terpahat karena pasir itu lemah." Ya tadi ya, bagusnya memang begitu ya. Kalau dengan kesalahan orang lain kita harusnya belajar untuk cepat memaafkan, tetapi dengan kebaikan orang lain kita pahat sedalam-dalamnya agar kita selalu ingat dengan kebaikan orang lain sehingga kita nanti bisa ya membalas kebaikan orang lain. Nah itu yang harusnya kita lakukan. Maka nilai moral positifnya apa ini ya? Apa nilai moral positifnya? A. Kesalahan terhapus oleh angin. Tidak ya, tadi tidak ada kata-kata angin. Boleh juga sih. Dan kebaikan terbuat di atas batu. Tadi pasir kok tadi itu ya, bukan angin sebenarnya tadi ya. Melupakan kesalahan teman dan selalu mengingat kebaikannya. Nah ini maksudnya menulis di pasir dan batu tadi ini sebenarnya. Jadi melupakan kesalahan teman karena dia akan segera terhapus oleh entah angin entah ombak gitu ya. Kemudian mengingatnya tuh karena terbuat di batu kan. Ya, kita harus mengingat kebaikan orang lain sekecil apapun, selama apapun kita ingat-ingat. Kalau bisa kita membalas kebaikan orang yang pernah buat baik kepada kita. 23, yuk kita kejar ini. Nomor 23. Ya. Nomor 23 ini adalah Gandhi anak yang pandai di kelasnya. Gandhi tidak pernah sombong atas kelebihannya. Oh maaf, ini yang ditanya adalah tentang keteladanan. Oke, Gandhi ya. Gandhi itu tokoh dari ini ya, dari India.
tidak pernah sombong. Kan keteladanan ya, tidak pernah sombong. Kemudian ia punya bagi temannya adalah sumber inspirasi, baginya teman adalah sumber inspirasi dan pengalaman yang sangat bahagia. Ia juga bersikap baik terhadap tetangga. Carilah teman dan sebanyak-banyaknya. Oke ya. Suatu saat kita pasti membutuhkan orang lain. Oke, intinya pesan orang tuanya bagus ya. Jadi teman sebanyak-banyaknya. Karena kita mungkin akan butuh teman itu saat kondisi kita tertentu ya. Kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Maka keteladanan dari si Gandhi ini apa gitu ya? Memiliki banyak teman karena teman adalah sumber inspirasi dan pengalaman yang berharga. Ada tadi ya, ada. Tapi kita lihat dulu ya, ini ada gitu ya tadi ya. Kita cek dulu. B, menjadi anak yang pandai. Kalau tentang pandainya tadi kayaknya tidak di ini ya. Oh, dia pandai juga sih, pandai juga. Pandai. Dan memiliki banyak teman baik di sekolah maupun di rumah. Ini juga iya, loh kok banyak iya. Kita makanya cari yang paling tepat yang mana. Meskipun pandai, mau berteman dengan siapa saja dan selalu mengingat pesan orang tua. Sebentar, keteladanan ini kan yang diminta keteladanan ya. Jadi contoh baiknya itu apa? Memiliki banyak teman karena itu adalah sumber inspirasi. Kayaknya sebentar, meskipun pandai, mau berteman, itu keteladanan bukan? Jadi kan keteladanan itu perilakunya ya, perilakunya itu bisa dicontoh gitu ya. Ini memang kayaknya sih iyanya lebih besar gitu ya. Delta mencari teman sebanyak-banyaknya karena tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk kasus Gandhi ini ya, keteladanan yang bisa dicontoh ini memang meskipun dia pandai, ia berteman dengan siapapun dan dia mengikuti saran orang tuanya apa menjadi teman sebanyak-banyaknya. Jadi lebih lengkap ya, lebih lengkap dan ini lebih tepat ya, lebih tepat yang Charlie. Oke, dua lagi nomor 24. Kita akan menghabiskan separuh dulu ya. Oke, nomor 24. Sebagai seseorang titik-titik ya, kata yang tepat ya yang diminta. Agus harus bisa tampil dengan baik dalam sebuah pementasan drama. Ini tampil kemudian pementasan drama yang diperankan. Nah, berarti ya siapa si Agus ini ya kan? Apakah dia aktor, aktris, atlet? Nah, kalau atlet itu kan enggak ya, dia olahraga, dia atlet, entah atlet karate, atlet volley ya. Kalau artis ini di layar TV ya, atau di film dia. Oke, di film-film artis. Aktris ya, aktris ini apa aktris? Artis ya. Nah, aktor ini dia seorang pemain ya, dia pemain peran. Aktor itu pemain peran ya, pemain peran itu aktor. Aktornya siapa? Nah, yang berperan siapa? Nah, maka yang tepat apa? Agus ini apakah aktor, aktris, atlet atau artis? Ini aktor ya. Kan dia bermain peran tuh aktor gitu ya. Oke, ini termasuk dengan makna kata ya, makna kata. Terakhir ya untuk sesi ini 25. Ini yang nanti ditanyakan adalah ungkapan. Oke. Di suatu desa tinggallah anak bernama Bagas dan keluarganya ya. Orang tua Bagas adalah seorang saudagar yang kaya raya. Bagas terbiasa hidup serba kecukupan. Oke, kita lihat ya, serba kecukupan. Sehingga ia tumbuh menjadi seorang anak pemalas. Oh, menjadi anak pemalas. Setiap hari Bagas hanya titik-titik. Oke, tanpa mau membantu pekerjaan orang tuanya. Berarti dia kerja enggak? Enggak. Dia apa? Domblong ya. Dia berpangku tangan ya. Jelas sekali ini ya, dia berpangku tangan ya, tidak mau ngerjain apa-apa ya. Oke, apa sih arti berpangku tangan? Ya, tidak melakukan apa-apa, itu berpangku tangan. Ya. Dia hanya diam. Ya, itu berpangku tangan. Kalau panjang tangan itu panjang tangan ya, ini kalau makna negatifnya dia mencuri sebenarnya. Ini makna negatifnya, panjang tangan, mencuri. Oke ya. Ringan tangan, dia punya mana, dia bisa juga mencuri tetapi lebih ke yang baik ya.
dia lebih ke suka membantu, suka menolong, ringan tangan, suka menolong, suka membantu, ya. Oke, ini ringan tangan. Kalau angkat tangan apa maknanya? Ini adalah menyerah, ya. Angkat tangan, menyerah. Oke, give up, menyerah. Ini yang berkaitan dengan tangan, ya. Kepala batu yang berkaitan dengan kepala, ya. Kepala batu berarti dia keras kepala, ya. Tidak sulit untuk diubah pendapatnya misalnya. Kemudian kepala dingin, berpikir dengan berpikir dengan tenang. Apalagi kalau tangan ini juga termasuk tangan kanan, itu orang kepercayaan, ya. Kemudian tangan dingin, nah ini sebenarnya kalau mau kita tambah tangan kanan ini tapi yang konotatif, ya, itu orang kepercayaan. Ya, kalau tangan dingin, ya, Pak Harjo orang dengan tangan dinginnya usaha ternaknya sukses, ya. Tangan dingin itu ahli, ya, ahli atau pakar. Tangan dingin, ya, dia ahli atau pakar. Ini yang berkaitan dengan tangan, ya, ungkapan-ungkapan. Masih banyak, ya, nanti silakan kalian baca-baca lagi tentang ungkapan, ya, berkaitan dengan tangan, dengan kepala, dengan hati dan lain-lainnya, gitu, ya, sehingga kita nanti akan lebih luas wawasannya. Baik, cukup sekian, ya, untuk sesi ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, ya. Kita bertemu lagi nanti di sesi kedua untuk melanjutkan nomor 26 sampai nomor 50. Kita tutup sesi ini dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.